Siapa yang menaruh paku di lintasan Sepang yang membuat ban Peko sampai bocor? Memang Peko ini keberuntungannya itu nggak selalu bagus ya. Karena dia di musim ini sudah seperti itu, bermasalah dengan mental, bermasalah dengan motornya, sudah tampil bagus di sprint race Malaysia, sudah bisa menang, tapi di main race malah kena apes ya, karena bannya bocor. Alah, Peko. Mungkin ini Peko perlu mandi kembang 7 kali ya, biar apesnya hilang. Kalau menurutku Peko itu seperti kata pepatah ya, roda itu selalu nggak selalu di atas, tapi kadang di bawah. Tapi posisi Peko di 2025 ini berada di roda yang paling bawah, terus nginjak tai ayam lagi. Nah, itu posisi Peko. Tapi sebenarnya Peko di MotoGP Malaysia ini memulai dengan senyuman ya, karena berhasil ambil pole position dan bisa menang di sprint race. Padahal sebelumnya dia masuk ke kualifikasi 1 dulu, baru masuk ke kualifikasi 2. Tapi sayangnya di MotoGP main race sebenarnya juga lumayan bagus ya, karena sempat memimpin tapi di overtake oleh Alex Marquez dan Pedro Acosta, tapi nggak lama dari itu dia mengalami ban bocor. Sungguh. Kemudian untuk Alex Marquez ini padahal sudah mengunci runner up ya, runner up di bawah Marc Marquez di MotoGP 2025. Jadi Alex Marquez setelah sprint race MotoGP Malaysia itu sebenarnya sudah tidak terkejar oleh peringkat 3, entah nanti Best atau Peko atau Acosta, tapi di main race dia malah tampil all out ya, sudah nggak memikirkan klasemen lagi karena sudah nggak bisa dikejar, dan dia berhasil mengunci kemenangan di MotoGP Sepang Malaysia. Dan ini pasti Marc Marquez yang ada di rumah karena cedera ini bangga sekali dengan adiknya ya, karena tampil kuat sekali. Nah, Pedro Acosta ini saya perhatikan di akhir-akhir musim 2025 ini tampilnya sangat konsisten ya. Dia sering bertarung di barisan depan di MotoGP Sepang Malaysia ini. Untuk sprint race sebenarnya dia finish di urutan 4 ya. Tapi karena penalti Aldegar yang di posisi podium 3 karena tekanan ban yang tidak sesuai aturan, podium 3 sprint race diberikan kepada Acosta. Dan di main race dia sebenarnya ada sedikit pertarungan bagus, beberapa saling overtake sama Peko ya, dan itu cantik dan clean, dan akhirnya dia mengunci podium 2. Nah, ini Acosta ini kurang sedikit lagi untuk memecahkan biar bisa menang pertama kalinya di MotoGP ya, kurang sedikit ya. Dia sudah sering bertarung di depan, sudah sering memimpin lap, tapi pada akhir balapan dia paling maksimal urutan kedua. Itu terjadi juga di musim lalu ya. Ini mungkin karena motornya belum selevel dengan kompetitornya, tapi untuk skill Pedro Acosta sudah top pokoknya. Joan Mir membuat pabrikan Jepang Honda ini kembali tersenyum. Setelah pertama kali di MotoGP 2025 dia podium itu di Motegi Jepang, dia podium 3. Terus di Sepang ini dia juga podium 3 di main race, padahal sebelumnya di sprint race dia jatuh ya, seperti biasa. Joan Mir itu kan terkenal dengan sering crash lah, rider yang paling banyak crash. Pokoknya nggak ada apa-apa tiba-tiba jatuh, pokoknya kadang disenggol orang, pokoknya apa sekali dia. Tapi di MotoGP Sepang ini ya alhamdulillah buat Joan Mir karena mengunci podium 3. Kemenangan Alex Marquez di MotoGP Sepang ini berarti dia total di MotoGP 2025 sudah menang 3 kali ya. Alex Marquez yang pertama menang di Jerez saat Marc Marquez jatuh, terus kemudian saat di Catalunya dia paling kuat Alex Marquez kalau di Catalunya, terus di Sepang Malaysia dia juga suka sirkuit di Sepang Malaysia ini. Total 3 kemenangan main race untuk Alex Marquez. Race di luar Eropa ya, seperti di Asia ini kan dimulai dari Jepang, Indonesia, Australia, baru Malaysia, karena di Thailand sudah dilakukan di awal
musim. Lah di 4 race ini kemenangannya itu ridernya berbeda-beda, tapi yang paling unik, fakta yang paling unik, yang menang di Motegi Jepang, yang menang di Mandalika Indonesia, sama di Phillip Island Australia, di balapan di Malaysia semuanya tumbang, yaitu Ralf Fernandez crash, terus si Fermin Aldeguer juga crash. Bahkan crashnya itu nggak hanya di main race ya, di pedok pun crash, hampir menabrak mekaniknya. Terus Peko juga nggak selesai karena bannya bocor. Terus hadirlah pemenang baru, yaitu Alex Marquez. Untuk yang di seri Asia ya, MotoGP di Malaysia ini sebenarnya tidak berjalan dengan lancar guys. Karena apa? Karena ada insiden di Moto3 sebelumnya, sempat tertunda ya. Insidennya itu menyebabkan red flag karena pada saat cycling lap, yaitu dari pedok menuju ke starting grid, itu si pembalapnya Noah dari apa ya, yang hijau-hijau itu agak lambat ya, dan ditabrak oleh juara Moto3 yaitu Jose Antonio Rueda ya, menyebabkan dua-duanya itu nggak sadarkan diri, harus dibawa oleh helikopter ke rumah sakit di Kuala Lumpur. Dan hal tersebut menyebabkan MotoGP di Malaysia ini tertunda untuk beberapa waktu, dan menurutku itu terlalu lama ya, cukup lama sekali. Dan akhirnya yang dikorbankan adalah Moto2 harus balapan setelah MotoGP, dan di Moto3 itu balapannya dipangkas hanya 10 lap, dan pemenangnya juga melahirkan pemenang baru, yaitu dari Asia, Taiyo Furusato, pembalap Jepang. Untuk Fabio Quartararo berhasil mengamankan posisi kelima, meskipun bukan posisi yang ideal untuknya, tapi itu sudah membuatnya tersenyum ya. Bahkan dia sempat ada senggolan keras dari Franco Morbidelli. Nah ini Franco Morbidelli walaupun menguji posisi 4 di MotoGP Malaysia, tapi gimana ya, di 2025 ini dia sering kasar lah hitungannya. Sempat diperingatkan oleh MotoGP kalau kamu kasar lagi, ibaratnya ya, kalau kamu kasar lagi kamu akan start dari pit lane atau melakukan drive-thru penalti gitu loh. Terus rekor yang dipegang Luca Marini, rider yang nggak pernah crash di MotoGP 2025, akhirnya pecah di sprint race ya. Dia crash karena ada insiden dengan Pol Espargaro waktu menikung bersenggolan ya. Dan ya ini crash pertama kali Luca Marini di MotoGP, akhirnya pecah juga. Ada kabar juga untuk Ducati, yaitu ada tes khusus yang dilakukan oleh Nicolo Bulega di Jerez ya. Nah nanti Nicolo Bulega misalkan tes dengan Desmo CDC 2000 GP 2025 ini memenuhi standar yang ditetapkan oleh Ducati, maka Nicolo Bulega akan berkesempatan menggantikan Marc Marquez di 2 seri terakhir, yaitu di Portimao dan di Valencia. Untuk rider yang masih absen sama seperti yang terjadi di Phillip Island ya, yaitu Marc Marquez, Maverick Vinales, dan Jorge Martin, semuanya cedera sama di tulang selangkah di sini ya. Kabar terakhir dari Moto2 ya, akhirnya Diego Moreira berhasil menyalip Manuel Gonzalez di klasemen, karena Manuel Gonzalez crash di MotoGP Sepang ini. Dan itu saya malah teringat kepada Ai Ogura ya, yang di tahun 2023 itu sempat perebutan gelar juara sama Pedro Acosta atau siapa ya itu. Nah itu ya juga crash di Sepang Malaysia, dan akhirnya ya itu sudah, harapannya sudah pupus ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada kabar terbaru dari MotoGP, dari para rider-rider yang hot, yang panas, kita akan buatkan videonya.